Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malangraya. Jangan kemana-mana, keep on the channel News Point. Dalam mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru 2021, Polresta Malang menyiagakan 4 pos pengamanan dan 1 pos pelayanan. Kasat Lantas Polresta Kota Malang, AKP Yopi Andri Krisna menjelaskan, 4 pos pengamanan dan pelayanan ini berjalan mulai hari ini hingga 2 Januari 2021. Untuk pos pelayanan di depan Gereja Ijen, pihaknya menerjunkan 20 petugas yang siaga untuk melakukan pelayanan kepada warga masyarakat selama masa Natal dan Tahun Baru. Keamanan Nataru ini kebetulan kita membuat 4 pos pam dan 1 posyan, di mana masing-masing titik untuk pengamanan terutama kegiatan di gereja, serta di exit tol Madiopuro untuk mengendalikan arus lalu lintas yang masuk ke dalam wilayah Malang Kota. Ya, untuk hari ini di wilayah Malang Kota, alhamdulillah masih lancar-lancar saja ya, masih normal, tidak ada kenaikan volume kendaraan, masih seperti biasa. Jadi kalau di pos pelayanan Polresta Malang Kota, kita menerjunkan sekitar 21 personil ya untuk yang menjaga di wilayah pos gabungan di Ijen Besar. Okupansi sektor perhotelan di Kota Malang jelang akhir tahun meningkat. Peningkatan ini salah satunya dialami oleh Hotel Grand Mercure. Hotel kelas premium yang baru buka sejak Oktober 2021 ini mengalami kenaikan okupansi pengunjung. Hal tersebut diakui oleh GM Hotel Grand Mercure, Sugito Adi, yang mengatakan sejak dibuka Oktober tahun 2021, trafik tamu di hotelnya terus meningkat hingga akhir tahun ini. Selain untuk menginap, aktivitas kegiatan di Hotel Grand Mercure juga terus bertambah, baik dari kalangan instansi, pemerintah, pendidikan, hingga korporasi. Hotel ini buka sejak tanggal 10 Oktober 2021, tepatnya 2 bulan yang lalu. Okupansi dan minat masyarakat untuk menggunakan fasilitas di hotel ini sangat bagus, dan juga banyak tamu yang tertarik untuk menginap dan juga menggunakan fasilitas yang ada di sini, mulai dari opening bahkan sampai sekarang. Hal ini juga dibuktikan dengan tingkat hunian yang cukup bagus, yang memang di luar dari yang kami harapkan sebelumnya, terutama dalam masa pandemi. Dan alhamdulillah kami buka dalam saat pandemi yang sudah menurun, dan juga level PPKM juga sudah mulai menurun, dan juga hingga kegiatan-kegiatan masyarakat, baik itu instansi dan juga masyarakat umum, juga sudah mulai tumbuh dan juga banyak menggunakan fasilitas kami. Hal ini juga bagaimana dengan, misalnya pertanyaan bagaimana dengan harga yang ada. Harga kami adalah menggunakan harga yang kami pakai selaku hotel premium, dan sampai saat ini alhamdulillah juga masyarakat masih sangat berminat untuk tinggal dan menggunakan fasilitas kami. Dengan demikian kami bisa berharap dan menganggap bahwa market kami ada dan tumbuh di Malang ini.
Keberadaan kali tengah yang melintasi desa Sidomulyo, Kota Batu yang dangkal, keruh, dan dipenuhi sampah menjadi keprihatinan warga desa setempat. Bersama warga dan tokoh masyarakat kemudian merintis kelompok Bayu Bening dengan target membersihkan dan merawat sungai sehingga bermanfaat bagi warga sekitar. Gayung bersambut saat ini kelompok Bayu Bening merawat sungai dengan membudidayakan ikan koi. Menurut Rudi Hartono, salah seorang pegiat Bayu Bening, selain ikan koi, saat ini juga dibudidayakan ikan tombro lokal dan ikan terapi di 3 lokasi sungai. Rudi berharap dengan budidaya ini maka warga akan menjaga kebersihan sungai dan dapat memiliki dampak ekonomi wisata bagi warga Sidomulyo. Dari kolam sungai Kali Tengah yang dari atas itu ada sumber mata air yang mengalir ke sini, dan di sini ikan seperti ini. Tujuannya untuk agar sungai bersih, tidak ada kotoran, dan untuk juga sebagai mempercantik kali dan juga untuk pariwisata yang ada di Sidomulyo. Nama kelompoknya apa, Mas? Untuk kelompok di sini kita mempunyai BBKWB, namanya Banyu Bening Kota Wisata Batu. Ini masih pembibitan ikan jenis sungai itu ikan dewa. Ini masih berada di pembibitan. Terus ikan ikan terapi juga ada, masih di pembibitan juga. Di sini selain di sungai ini mungkin gimana lagi, Mas? Selain di sini juga ada di urutannya ujung sungai ini, di atas juga sama seperti ini, ada ikan di sungai juga untuk pembudidayaan. Pendidikan Profesi Bidan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya mengembangkan Center of Excellence Profesi Bidan dengan mengusung tema Midwifery-led Care Models for Women and Baby. Program ini mendapatkan pendanaan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang bekerja sama dengan United Nations Population Fund, Asosiasi Pendidikan Kebidanan Indonesia, dan Ikatan Bidan Indonesia. Center of Excellence ini nantinya akan dikembangkan lagi menjadi Lactation Management Center sebagaimana dijelaskan oleh Kaprodi Pendidikan Bidan Jurusan Kebidanan FKUB berikut ini. Center of Excellence ini kita kan dapat dana hibah dari Kemenkes ya. Kemenkes ini bekerja sama dengan UNFPA dari Kanada. Jadi di sana kita mencoba untuk ikut seleksi ya Mbak Dini. Sebenarnya ini sudah tahap seleksi kedua. Yang pertama dulu pernah ikut enggak lolos. Terus yang kedua ini alhamdulillah lolos. Kita tetap semangat appreciate ya untuk pengembangan Center of Excellence untuk pendidikan profesi bidan. Dan tema yang kita angkat adalah Midwifery-led Care Models for Women and Baby. Di situ, di mana model pelayanan kebidanannya di sini itu kita secara holistik itu mengikuti daur siklus hidup, mulai dari bayi baru lahir, kemudian anak, balita, remaja, hamil, kemudian sampai ke persalinan, nifas, sampai ke prakonsepsi, sampai ke masa menopausnya, itu kita pendekatannya seperti itu. Kemudian kita menggunakan pendekatan juga partnership, jadi kita lebih mendekatkan diri dengan perempuan, mengatasi masalah apa yang dihadapi oleh perempuan. Selain itu kita juga berfokus woman center, jadi fokusnya ke wanita, kemudian normality, kita kembali ke fisiologinya, dan ke arah asuhan berkesinambungan atau continuity of care, seperti itu. Nah, dengan adanya midwifery-led care models ini for women and baby, itu kita pengembangannya untuk pembentukan lactation management center.
karena kita melihat di Fakultas Kedokteran itu masih belum ada. Tahukah Anda bahwa manajemen laktasi sangat penting dilakukan bagi para ibu sejak sebelum hamil hingga proses menyusui? Pendidikan Bidan FKUB mengembangkan Center Manajemen Laktasi untuk membantu para ibu tentang edukasi laktasi sejak sebelum hamil, masa kehamilan hingga menyusui. Bahkan bagi para ibu yang terputus dalam menyusui bisa dibantu dengan treatment relaktasi agar produksi ASI bisa lancar kembali. Untuk center manajemen laktasi gitu ya, bukan hanya manajemen ASI saja ya, tetapi manajemen laktasi di mana itu sudah dimulai sejak ibunya itu sebelum hamil sudah kita siapkan, kemudian hamil sampai nanti proses dia menyusui. Karena kita lihat itu banyak ibu yang setelah melahirkan itu tidak langsung menyusui, banyak yang terputus. Sehingga kita menganggap bahwa informasi terkait laktasi itu mungkin kurang seperti itu. Sehingga kita memasukkan beberapa kurikulum di dalam pendidikan kebidanan terutama mulai dari sarjana sampai profesi dan S2 di mana bebannya itu berbeda di tiap prodi ini. Kalau di sarjana itu kan mungkin dimasukkan kurikulumnya terkait penguatannya ya, penguatan tentang laktasinya itu dimulai sejak kehamilan. Kemudian kalau persalinan kita kuatkan juga inisiasi menyusui dini karena secara evidence base itu sangat baik sekali untuk proses pengeluaran ASI-nya. Kemudian pada saat menyusui itu juga sebenarnya kita sudah berjalan Mbak Dini untuk terkait center manajemen laktasi ini, terutama yang pertama adalah manajemen laktasi. Jadi kita membantu ibu-ibu, terutama komunitas ibu-ibu yang ASI-nya terputus mungkin ya, karena banyak beberapa hal, mungkin karena faktor dari ibunya, atau faktor dari bayinya. Faktor dari ibu itu mungkin ibunya karena ASI-nya memang sedikit, kemudian faktor psikologis, atau faktor dari internal orang tua, tidak boleh menyusui, mungkin seperti itu ya, karena ASI-nya masih belum putih, kan ada ya yang awal-awal itu ASI-nya sedikit, terus warnanya agak kuning, kurang putih gitu ya mungkin. Nah itu tidak boleh di-TTI atau tidak boleh disusui, itu juga bisa menghambat proses laktasinya. Kemudian yang kedua, faktor dari bayinya, mungkin terjadi kelainan, mungkin tongti ya, atau lidahnya pendek, itu kan proses menyusui atau putingnya tenggelam itu juga bisa mempengaruhi masa laktasinya juga. Sehingga kita menganggap kok itu juga penting karena kita punya komunitas Mbak Dini di Facebook juga itu awalnya kok ada ibu-ibu yang bermasalah seperti itu. Sehingga itu menjadi bahan kajian, penelitian salah satu dosen yang ada di pendidikan profesi juga. Nah, sehingga kita mengembangkan waktu itu. Jadi kita masih on call, di telepon, ada yang ibu misalkan ingin ASI-nya lancar sudah 6 bulan stop ASI atau didampingi formula kepingin ASI-nya kembali banyak lagi, itu kita seperti itu. Tema heritage dalam 2 dekade ini banyak diadopsi oleh pelaku usaha maupun komunitas. Dosen arsitektur UB, Dr. Yusvan Ade Putra Yusran menyebut hal ini sedang menjadi tren di berbagai dunia termasuk di Kota Malang. Namun Yusvan memberikan masukan kepada pelaku usaha agar fokus dengan konsep heritage yang dimaksud dengan melakukan penataan tempat sehingga kemasan memori masa lalunya menjadi menonjol dan mampu diwujudkan secara visual dengan tepat. Ini memang sedang lagi hype ya Pak, yang sedang turun in gitu ya, terutama di perkotaan karena memang dari sisi arsitektur, terutama dari sisi kita membangun ya, dari pertimbangan itulah mungkin untuk membuat sesuatu yang baru
itu cukup sulit, apalagi di tengah perkotaan yang lahan juga sudah semakin terbatas, sehingga pemanfaatan dari bangunan lama gitu ya, itu saat ini memang merupakan jalan satu-satunya untuk bisa beradaptasi dengan iklim bisnis yang ingin kita bangun di suatu perkotaan. Dan kebetulan memang di kota saat ini memang untuk merestorasi kembali kenangan-kenangan begitu, memori tentang masa lalu itu sedang happening di mana-mana. Dan dari situlah mungkin banyak orang ya Pak, ya, kemudian itu turun ikut langsung juga memeriahkan di tengah bisnis yang juga dibalut dengan melestarikan itu tadi ya, melestarikan heritage itu tadi. Kreasi warga Sidomulyo, Kota Batu melalui kelompok Banyu Bening dalam merawat sungai agar menjadi bersih dengan budidaya ikan koi mendapat tanggapan positif dari Ketua Laboratorium FPIKUB Sumber Pasir Asus Maizar. Menurutnya, langkah tersebut sudah bagus karena lokasi di Sidomulyo mendukung untuk pengembangan koi. Selain itu, ada komitmen bersama dari warga untuk menjaga kebersihan sungai dari sampah. Dirinya berharap sungai di Sidomulyo menjadi lebih bersih, terawat, dan memberikan nilai sosial ekonomi bagi warga sekitar. Dulunya enggak ada ikan koi ya, terus pakai ikan koi, terus ternyata airnya jadi bersih, gitu. Ya. Nah, enggak apa-apa, dilanjutkan saja, enggak apa-apa. Yang penting koinya penting koinya bisa beradaptasi. Yang di sana itu kan terutama limbahnya limbah organik, sama limbah pertanian, pestisida, herbisida, dan sebagainya toh. Dari aktivitas pertanian, juga limbah pupuk yang masuk ke perairan. Nah, untuk limbah pupuk, nah ini enggak begitu masalah, tapi dia problemnya ke arah eutrofikasi di daerah yang lebih rendah ya. Jadi kalau ini kan daerah hulu ya, yang rugi itu nanti daerah rendah terjadi eutrofikasi kalau limbah pupuk. Limbah pestisida lah ini juga ancaman kalau untuk budidaya koi. Jadi ya harus kerjasama antara masyarakat sekitar yang budidaya koi tadi dengan yang melakukan aktivitas pertanian bunga, tanaman bunga ya. Jadi pada saat tertentu gimana caranya supaya aliran air ini yang masuk ke sungai tidak tercemar pestisida lah. Nanti kalau kena pestisida koinya juga mati. Penataan bangunan atau benda dengan tema pelestarian heritage menurut dosen arsitek UB Dr. Yusfan Adiputra Yusran membutuhkan fokus pada tema heritage yang akan menjadi tujuan. Selain itu, tidak bisa dipungkiri pada era social climber saat ini penataan juga harus memperhatikan penampilan dalam era yang dimengerti masyarakat pada saat ini. Penambahan aspek cahaya, sudut memorial, dan lainnya perlu dipikirkan sehingga area heritage yang ditata dapat memunculkan aura dan memori sesuai dengan zaman yang dimaksud. Dalam kita membalut heritage itu ke dalam bentuk bisnis, sebenarnya kita bisa, pendekatannya itu adalah kita fokus Pak. Kita fokus pada apa yang sebenarnya ingin kita sampaikan melalui bisnis kita itu, misalkan kafe ataupun perpustakaan, mini library ataupun apa itu. Dan juga dari sisi arsitektur kita sebenarnya kalau kita sudah memfokuskan kira-kira apa yang ingin kita tampilkan ke dalam kafe kita juga harus mestinya memikirkan seperti apa sih sebenarnya penataan barang-barang tersebut di dalam kafe tersebut. Untuk beberapa kasus memang seperti halnya contoh yang tadi disampaikan ya, kasus yang di John, ini masih mungkin mengumpulkan Pak, tapi harapannya ke depan adalah mungkin ini bisa ditata dengan lebih baik dan kemudian ditambahkan dengan elemen pencahayaan gitu ya, penataan pencahayaan sehingga dari sana menimbulkan efek dramatis gitu ya. Kadang itu juga akan mempengaruhi dari mood dari konsumen yang akan datang di kafe tersebut gitu. Dan hal ini juga karena memang sekarang itu kafe-kafe ini juga kaitannya dengan sesuatu yang berkaitan langsung dengan social climber gitu Pak ya, dengan efek Instagram gitu ya. Ini juga kan perlu kita melihat ini ya, sehingga dari sana kita bisa melihat dari kafe tersebut apa sih sebenarnya yang baik gitu, sudut-sudut mana yang baik gitu dalam penataan ruangnya yang bisa membawa orang atau masyarakat untuk ikut
merasakan atmosfer di dalamnya seperti itu. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.